Sebagai ungkapan syukur kita mau memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan doa untuk keluarga kita. Pejamkan matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu ini karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan. Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan. Dan Tuhan, kami mau terus memuji nama-Mu. Kami mau menaikkan pujian kami kepadamu. Kiranya pujian yang kami naikkan ini berkenan di hadapan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama masih mau terus memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, Ku kasih kau dengan kasih-Nya Tuhan.
segenap hatimu. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami pada hari ini, sehingga kami bisa dapat waktu untuk mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, tuntun kami Tuhan, sertai kami selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, bacaan ayat Alkitab kita hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-54 sampai pasal 8 ayatnya yang ke-3. Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-54 sampai pasal 8 ayatnya yang ke-3. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Jadi adik-adik, dari ayat yang sudah kita baca sama-sama tadi menceritakan tentang sebuah kejadian yang terjadi di kota Yerusalem. Nah, di kota Yerusalem ini ada seseorang yang namanya Stefanus. Nah, Stefanus ini dia menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Akan tetapi banyak orang tidak senang dengan Stefanus karena dia menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bahkan suatu ketika Stefanus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang, dia diseret ke suatu tempat
dan orang-orang melempari dia dengan batu. Nah, ketika Stefanus dilempari dengan batu, Stefanus melihat ke langit, dia melihat bahwa langit itu terbuka, dan di sana dia melihat bahwa Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah. Ketika Stefanus melihat itu, dia berteriak memberitahu kepada orang-orang yang melempar dia dengan batu. Akan tetapi orang-orang ketika mendengarkan hal itu, mereka semakin marah kepada Stefanus sehingga mereka makin kencang melempari dia dengan batu. Nah, kakak mau tanya sama adik-adik, apakah adik-adik pernah dilempari dengan batu atau benda-benda lainnya seperti kayu, pulpen, atau hal-hal lainnya? Ya, pasti sakit ya. Ya, kakak juga pernah merasakan, pasti sakit. Nah, kalau kita bayangkan Stefanus yang dilempari dengan batu, rasanya itu bagaimana ya? Ya, kakak juga tidak bisa merasakan rasa sakit yang Stefanus alami ketika itu. Namun, adik-adik, sebagai orang percaya, kita semuanya harus mengikuti teladan yang diberikan oleh Stefanus. Walaupun kita diejek, kita dihina, ketika kita menceritakan Yesus Kristus, kita tidak perlu takut karena Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kita untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus berani, kita harus siap untuk menceritakan tentang Yesus Kristus. Nah, jadi adik-adik di rumah harus siap ya, kita semua harus siap untuk menceritakan tentang Yesus Kristus. Nah, jadi demikianlah cerita kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami bisa bersama-sama membaca Alkitab kami, mendengarkan cerita tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami semua, mampukan kami semua agar kami dapat menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, bagaimana? Tadi sudah sama-sama telah bernyanyi, telah memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita akan membuat kreativitas. Dengan kreativitas, apakah hari ini? Kita akan membuat dengan menggunakan double tip, gunting, spidol, ada 3 spidol, dan juga pensil, dan kertas karton. Yuk kita buat. Kita akan membuat lingkaran dengan menggunakan double tip. Satu lingkaran, dua lingkaran. Sekarang kita akan menggunting.
Kita punya dua lingkaran. Dalam lingkaran yang pertama, kita membuat suatu hal yang negatif seperti membuli. Yang kedua, hal positif seperti mengasihi. Mengasihi, kita memberikan tanda ini. Sedangkan untuk membuli, kita beri tanda silang. Artinya, kita tidak boleh membuli, tapi kita harus mengasihi. Dua ini kita akan tempel menggunakan double tip. Kita harus mengasihi, kita tidak boleh membuli. Kita dapat melakukan kedua hal ini kalau Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Selamat mencoba. Kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan cerita, kita sudah membuat kreativitas. Sekarang kita mau menutup sekolah minggu kita dengan berdoa. Yuk semuanya lipat tanganmu, pejamkan matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih juga untuk waktu ini, karena kami bisa bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama mendengarkan cerita, bersama-sama membuat kreativitas. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah kami lakukan, dan Tuhan, kami mau melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Tolong Tuhan terus sertai hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.